Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyatan tudkhilul qulub sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah, yakni Kiai Adi Nur Syah LCMPD. Kita doakan matanallah fitulil hayah. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan juga wakil pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah, yakni Kiai Edi Hamdi WHD. Kita doakan matanallah fitulil hayah. Yang saya hormati dan saya muliakan juga segenap dewan guru yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Semoga beliau-beliau semua diberikan kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Solawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan sepanjang zaman yang tidak ingin hidupnya mapan, sang proklamator yang tidak pernah naik motor, sang revolusioner yang tidak pernah pamer, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan sunnahnya dan terus bersolawat kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemuda harus berkobar-kobar agar menjadi orang yang hebat. Hai teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Teman-teman yang saya muliakan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, remaja yang saya banggakan, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah memahami betapa pentingnya sholat berjamaah? Apakah kita sudah merasakan kebersamaan di masjid? Atau malah kita menyepelekan, bermalas-malasan, dan berpikir bahwa sholat cukup di rumah saja? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perhatikan ayat ini. Bukan hanya dirikanlah sholat, tetapi juga rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengerjakan sholat secara berjamaah, bukan sendirian di rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man sholal bardain fi jama'atin dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan main-main. 2 sholat yang dilakukan secara berjamaah saja mendapatkan surga. Apalagi kita melakukan 5 waktu sholat secara berjamaah. Niscaya kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tahu di antara kalian semua mungkin banyak yang berpikir bahwa sholat berjamaah di masjid itu capek. Harus buru-buru ke masjid, harus buru-buru bangun pagi dan menyita waktu istirahat. Tapi coba kita pikir lagi. Apakah kita rela melewatkan waktu yang sangat istimewa demi hal yang sementara dan bersifat fana? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak sedang membahas ritual kosong. Sholat berjamaah adalah manifestasi nyata ukhuwah Islamiyah dan penguat iman. Ia membentuk karakteristik yang disiplin, keteguhan hati, dan rasa solidaritas. Maka ingatlah sabda dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Sholatul jamaati tafdolu sholatal fadhi bisab'i wa isrina darajah. Yang artinya, sholat berjamaah lebih unggul 27 derajat
dibandingkan sholat sendirian di rumah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 27 derajat itu bukan angka yang main-main apabila kita memilih sholat secara berjamaah di masjid, bukan sendirian dan terpisah di rumah. Apabila kita memiliki kegiatan, waktu, dan tugas yang padat, maka sholat berjamaah adalah pengingat utama bahwa kita hidup itu harus seimbang. Kita bukan hanya makhluk hidup di dunia, tetapi juga makhluk spiritual yang harus taat kepada Sang Pencipta. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa masa muda adalah masa terbaik untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan dipegang sepanjang hayat. Apabila kita melakukannya secara istiqomah dan rajin sejak dini, niscaya kita akan menjadi pemuda yang kuat, bermanfaat, dan berkah. Jangan biarkan godaan lingkungan yang dapat membidasakan kita. Jangan biarkan godaan malas, bermain game, dan aktivitas dunia yang memutuskan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, mari kita ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Rasakan energi positif, ukhuwah Islamiyah, dan kebersamaan yang berada di dalam masjid. Niscaya nantinya kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khusma sofa wadail kadar. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.